Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Lab Siskom 2022 di sini akan mempresentasikan hasil laporan pengerjaan modul 2 mengenai promodel. Nah, di sini kami merupakan kelompok 130. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri yakni terdapat saya sendiri, Muhammad Ilham Romadhoni dengan PM 20019 dan juga Farid Awali 20030. Pertama-tama yakni pendahuluan. Simulasi merupakan program yang berisi sebuah model dari sebuah sistem atau alami atau buatan, atau juga sebuah proses yang terbagi atas dua tipe, yaitu simulasi yang mengandung model konseptual dan yang operatif. Model konseptual menyatukan prinsip, konsep, dan fakta atas suatu sistem atau materi yang disimulasikan. Simulasi menghasilkan model representasi dari suatu proses atau operasi dan keadaan real. Model sebagai imitasi disusun dalam bentuk yang sesuai, menyajikan sistem real atas hal-hal tertentu yang perlu direpresentasikan dengan maksud untuk menghadirkan tiruan dari kegiatan dan sistem real. Sebagai contoh, model sistem antrian sebagai imitasi dari sistem pelayanan disusun untuk menggambarkan posisi dari pelanggan menunggu di depan stasiun pelayanan. Lalu yang selanjutnya ini mengenai promodel. Promodel sendiri merupakan sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software promodel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu studi kasus dari laporan, yaitu mengenai PT File Biskuit, merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi biskuit. Dalam proses produksi yang dilakukan memerlukan beberapa aktivitas, yaitu bahan baku datang, bahan baku diproses, pengecekan hasil, packing biskuit, serta inspeksi. Nah, dengan adanya aktivitas produksi beserta waktu pengamatan yang telah dilakukan, diharapkan dapat diketahui simulasi produksi yang panjang waktu proses produksi. Dalam penyelesaian persoalan PT File Biskuit ini dilakukan dengan metode simulasi software promodel. Nah, berikut untuk data aktivitas produksi PT File Biskuit dengan yaitu pengukuran satuan menit, lalu aktivitasnya terdapat 5, yaitu bahan baku datang, bahan baku diproses, pengecekan biskuit, packing biskuit, inspeksi, kemudian total dari keseluruhan aktivitas dengan rata-rata sebagai berikut, lalu untuk totalnya sebagai berikut. Untuk selanjutnya data ini akan kita olah ke software promodel. Nah, jadi di sini untuk tampilan software promodel. Untuk langkah yang pertama, kita bisa memilih file lalu new. Nah, untuk pilihan informasinya sebagai berikut. Nah, kita bisa tulis PT File Biskuit atau terserah ya teman-teman. Jadi nanti ini saya menyesuaikan dari studi kasus. Kemudian untuk unitnya itu minutes dan unitnya itu meters, kemudian kita klik OK. Setelah itu nanti tampilannya kan seperti ini. Kita pilih build, kemudian location. Nah, jadi nanti untuk data aktivitas tadi kita implementasikan di software. Setelah itu pertama-tama kita bisa milih icon-icon di sini sebagai perwakilan dari aktivitas-aktivitas yang tadi. Untuk yang pertama, untuk gambar-gambarnya seperti ini. Untuk yang aktivitas pertama itu yaitu kedatangan bahan baku. Nah, kita bisa pilih icon ini.
kemudian kita klik di sini, lalu kita perbesar untuk gambarnya. Setelah itu kita klik di sini, menunya kita hapus. Nanti kita bisa beri tulisan ini mewakilkan gambar ini mewakilkan apa. Kita bisa klik di sini, ganti nama menjadi kita enter. Nah, sini kita bisa edit gambarnya, menyesuaikan, bisa berlebar, kita bisa kecilkan. Kemudian kita untuk gambar selanjutnya yaitu aktivitas bahan baku yang diproses. Kita bisa memilih icon ini, kemudian kita klik di sini, kita perbesar gambarnya. Setelah itu kita pilih teks lagi, kemudian kita ganti namanya menjadi bahan kemudian kita lagi memilih icon untuk aktivitas selanjutnya yaitu pengecekan biskuit. Kita bisa pilih ini, di sini kita perlebar, kemudian kita klik teks lagi, kita ganti namanya yaitu pengecekan biskuit. Kemudian untuk icon selanjutnya yaitu packing biskuit. Kita berlebar. Setelah itu kita beri teks lagi, kita namai packing biskuit. Kita enter lagi, kemudian kita klik lagi untuk icon selanjutnya yang terakhir yaitu inspeksi. Kita bisa pilih ini, kita taruh di sini, kita berlebar, kita pilih teks lagi, kita ganti namanya menjadi inspeksi. Klik, jadi di dalam nama kemudian dan setelah kita buat icon seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita pilih build, kemudian entities. Nanti terdapat tampilan seperti ini, kita klik, kita isi namanya yaitu biskuit. Oke, kita bisa pilih hari false. Nanti ada tampilannya seperti ini, kita klik entity-nya, kemudian kita pilih biskuit. Oke, untuk location-nya itu kedatangan bahan baku, kita pilih klik oke. Untuk VDS-nya kita isi 1, kemudian untuk first occurrence-nya kita klik INF,
untuk frekuensinya 1. Kemudian kita enter, kemudian untuk entity-nya itu tetap split, kita klik OK. Untuk location-nya selanjutnya yaitu bahan baku diproses, kita klik OK. Untuk X-nya kita pilih 1, kemudian INF lalu 1, kita enter. Kemudian untuk entity lagi kita pilih biskuit lagi, kita pilih location-nya yaitu pengetesan biskuit, kita klik OK. Ini kita isi 1, bentuknya yaitu INF lagi, frekuensinya 1, kemudian kita klik enter. Selanjutnya yaitu entity-nya itu tetap biskuit, kemudian lokasinya yaitu bebas biskuit. Oke, ini kita isi 1, setelah itu kita pilih INF, kita klik 1 lagi. Yang terakhir kita enter, kita pilih entity-nya yaitu biskuit. Oke, location-nya itu inspeksi, kita klik OK. DH-nya kita pilih 1, authorized-nya 1, equal-nya INF, INF, frekuensinya 1. Nah itu untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih lagi, kemudian processing. Nah dari processing ini nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih biskuit, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk location-nya itu keterangan bahan baku, operasinya nggak usah. Kemudian output-nya itu biskuit lagi, destinasinya yaitu dari keterangan bahan baku ke bahan baku diproses. Kemudian kita klik OK. Setelah itu rules-nya tetap, lalu move logic. Kita ketika sudah memilih untuk move logic-nya, dari move logic ini kita bisa pilih icon juga seperti ini yaitu start with. Ini kita klik, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah dari tampilan ini kita isi dari data aktivitas tadi yang pengukuran. Nah untuk saat kita isi 1, 2, 1, 2, kita isi. Nah tadi kita sudah klik icon start with, nanti muncul seperti ini. Dan kita masukkan datanya yaitu untuk yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 1 lagi, kita enter ke bawah, kemudian 2, kemudian 1, 2, 3, kemudian 1, kita klik 2, kita klik enter. Kemudian kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita pilih klik OK. Nah jadi nanti untuk auto fitnya muncul seperti ini. Nah ini kan terdapat distribution, binomial sama Poisson. Nah dari rank ini yang terbesar kita pilih yang terbesar antara 1 sama 99,6. Kemudian kita pilih export. Nah dari export ini kan tampilnya seperti ini. Dari aplikasinya tapi kita cari pro model. Ini kemudian tentunya binomial kan kita pilih yang terbesar, kita pilih klik OK. Kemudian kita close. Oh dari sini mohon maaf, kita masuk ke move logic, kemudian kita klik icon paru, kemudian kita pilih move or, lalu kita paste tadi yang binomial itu, kemudian kita paste lagi, langsung masuk ke, kita close saja semua. Kemudian dari move logic kita bisa untuk prosesnya sendiri itu sama dari aktivitas pertama sampai aktivitas kelima. Nanti mungkin dari teman-teman bisa mencoba sendiri.
Kemudian untuk aktivitas kelima yaitu dari infeksi ke exit. Kita enter lagi. Untuk autofit oke, kemudian kita pilih. Nah, jadi ini terdapat perbedaan dari Poisson binomial. Untuk yang data ini itu ranknya terbesar yaitu Poisson. Lalu kita pilih export. Untuk aplikasinya kita klik go model. Nah, ini Poisson otomatis kita klik OK. Kemudian kita masuk ke move logic, akan lalu move or, kita paste, masukkan datanya, kemudian kita klik silang. Nah, lagi untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan merun program. Pertama-tama kita pilih option terlebih dahulu. Untuk runtime-nya kita isi 8 jam kerja. Ininya untuk replikasi kita pilih 10, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih simulation, kemudian dari gambar ini kita nanti jadi nanti kita disuruh untuk save outputnya terlebih dahulu. Kita namai modul, kita namai output modul 2 syscom. Kita taruh di sini, kemudian kita simpan. Nah, jadi nanti kan keluarnya sini kita percepat. Jadi ini prosesnya, kemudian kita pilih ya. Setelah itu kita tunggu untuk hasil outputnya nanti keluar. Kita pilih all, kemudian kita pilih klik OK. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Kita klik entity activity untuk mencari tahu replikasi waktunya. Jadi nanti replikasinya seperti ini dengan jumlah replikasi 10. Nah, untuk yang kita masukkan ke laporan itu nanti average time in sistemnya atau yang minimumnya yang tertera sebagai berikut. Lalu kita hitung secara manual. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisa pembahasan. Dari sini, dari perhitungan manual, kita dapatkan untuk analisa pembahasannya atau hasilnya seperti berikut. Yaitu yang pertama dari output software per model, kita dapat ketahui bahwa average time in system minutes muncul pada replikasi pertama yaitu selama 8,30 menit. Replikasi kedua yaitu selama 7,8 menit, replikasi ketiga yaitu 8,62 menit, replikasi keempat yaitu 8,18 menit, replikasi kelima selama 8,9 menit, replikasi 6 selama 8,21 menit, replikasi 7 selama 7,75 menit, replikasi 8 selama 8,02 menit, replikasi 9 selama 8,27 menit, dan replikasi yang terakhir 10 selama 8,9 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat bit sebesar 0,173183125 dan beta yang memiliki besaran utama dengan bit sehingga didapatkan n aksen sebesar 2,7425. Jadi kita ambil sampelnya itu kita bulatkan 2,7425 ini menjadi 3, yaitu kita ambil sampelnya kita replikasi dan diperoleh jumlah minimal replikasi yang
dilakukan, yaitu sebanyak 3 replikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Menurut replikasi pertama sekitar 8,30 menit, replikasi kedua sekitar 7,86 menit, dan replikasi ketiga sekitar 8,62 menit, di mana H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam rentang antara μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan valid. Nah, data valid sendiri adalah data yang bisa dijadikan solusi dari suatu permasalahan dan nantinya bisa memberikan gambar secara nyata tentang keadaan yang sebenarnya di lapangan. Misalnya akan dilanjutkan rekan saya. Untuk selanjutnya yakni terdapat kesimpulan dari hasil laporan resmi kelompok kami. Berdasarkan data dalam uji pada software ProModel, telah dilakukan pengolahan data pada 5 aktivitas produksi, yaitu kedatangan bahan baku diproses, pengecekan biskuit, packing biskuit, dan inspeksi. Telah dilakukan replikasi sebanyak 10, yaitu hasil di antara replikasi pertama selama 8,30 menit, replikasi kedua selama 7,86 menit, replikasi ketiga selama 8,62 menit, replikasi 4 selama 8,18 menit, replikasi 5 selama 8,19 menit, replikasi 6 selama 8,21 menit, replikasi 7 selama 7,75 menit, replikasi 8 selama 8,02 menit, replikasi 9 selama 8,27 menit, replikasi 10 selama 8,9 menit, sehingga confidence intervalnya adalah min 5,89632 lebih kecil dari μ1 minus hingga μ2 lebih kecil dari 7,37632, di mana H0 di sini diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 hingga μ2, sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Artinya, aktivitas produksi yang telah dilakukan PT Fail Biskuit sudah optimal dan tidak perlu adanya solusi perbaikan, sehingga mampu memaksimalkan jumlah produksi dan meminimalisir waktu dalam proses produksinya. Dan data valid sendiri yakni merupakan data yang bisa dijadikan solusi dari suatu permasalahan yang ada. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami modul 2 ProModel. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Untuk apabila kurang paham bisa bertanya kepada saya maupun dengan rekan saya Ilham. Mohon maaf banyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.